Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullahu jami'an. Selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman kepadanya, sudah seyogyanya lah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Ikhwana izzai jamaah salat al-maghrib dan juga isya insyaallah rahimakumullahu jami'an. Berbicara masalah bahagia ataupun mulia di saat kita ingin menggapainya, menggapai kemuliaan, menggapai kebahagiaan, tentu ada cara-caranya, ada jalannya. Kalau kita salah dalam melangkah untuk menggapai kebahagiaan, menggapai kemuliaan, maka kita juga tidak akan pernah bisa menggapainya. Semua ada tata caranya, semua ada jalannya. Jangankan menggapai bahagia, kita ke rumah teman saja untuk menggapai atau mencapai ke rumahnya, atau agar bisa sampai ke rumahnya, kita harus tahu jalannya kemana dan dari mana. Kalau kita tidak tahu, maka kita akan nyasar. Kalau asal-asalan, yang penting jalan, juga kita akan tambah bingung. Kalaupun serasok misalnya, yang penting kam tu buat, yang penting tu belangan, kesasar. Apalagi dia sok tahu misalnya, tanpa bertanya. Kata orang Indonesia, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, begitu juga dalam menggapai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mencapai kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu dari mana kita mulainya, dari mana jalannya, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, kemuliaan yang mana Allah janjikan kepada umat ini, dan juga kemuliaan di mana Nabi mendapat itu, kemuliaan yang mana para sahabat Nabi dan juga para ulama mendapatnya. Kalau kita mengatakan yang penting kam tu buat, maka dia tidak akan pernah bisa menggapai kebahagiaan tersebut. Kalau dia asal-asalan saja, maka dia juga tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dan juga kemuliaan. Sama juga seperti di saat kita ingin mengambil uang. Tentu di sana ada tata caranya. Ada hal-hal yang harus kita lalui agar kita bisa menarik uang di ATM tersebut. Kalau hanya asal-asalan saja, yang penting tekan baik seriana, kira-kira apa yang terjadi? Bisa ATM-nya tertelan, bisa ATM-nya terblokir, bisa rusak semuanya. Nah, begitu juga dalam beragama ini, begitu juga dalam melaksanakan agama ini. Kalau kita asal-asalan saja, yang penting kam tobat, maka rusak diri kita, rusak orang lain, dan juga rusak pula tempat atau dimanapun itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kerusakan yang ada di muka bumi ini, dan kita merasakannya. Baru-baru ini ada banjir di Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara ya, gempa bumi di Madura, Pamekasan, di Sumbawa juga ada banjir, bahkan ada yang meninggal di Maronge. Kemudian di mana lagi? Hari ini juga ada di Serading, di Maronge juga. Kemudian juga sebelumnya ada kebakaran
di Batu Rotok, dan juga turunnya jatuhnya pesawat Sriwijaya, dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Ini adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi di daratan dan juga lautan. Dan Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan yang ada di daratan dan juga di lautan bima kasabat aydin nas. Itu disebabkan karena tangan-tangan manusia. Apa maksudnya? Para ulama menafsirkan aydin nas bidzunubihim. Kata mereka apa? Itu karena dosa-dosa mereka. Itu karena dosa-dosa mereka. Dan juga di ayat yang lainnya juga Allah juga menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibah bima kasabat aydikum." Dan segala musibah yang menimpa kalian, apapun itu, kita sekarang dapat musibah penyakit corona yang tidak kunjung usai, dan juga hal-hal yang lainnya. Allah menyatakan apa? "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan segala musibah yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Itu karena dosa-dosa kalian. Nah, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan kalau kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kita akan menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala yang berakhir akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita senantiasa meninggalkan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Enggak mungkin kita bahagia kalau musibah terus kita dapatkan. Kenapa? Bukankah kenyang dan juga aman, rasa aman itu merupakan nikmat Allah yang paling besar di antara yang lain? Dua hal saja itu, kenyang dan juga aman. Percuma kita nyenyak kenyang kalau enggak aman. Ada bom di mana-mana, kemudian ditor di mana-mana, enggak aman. Atau juga percuma aman kalau perut kita lapar. Apa solusinya? Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Maka hendaklah mereka itu beribadah kepada siapa? Rabb hadzal bait, yang memiliki rumah itu, rumah Ka'bah itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alasannya alladzi at'amahum min ju', yang mana Allah lah yang telah memberikan mereka makan dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan juga memberikan mereka rasa aman dari ketakutan. Jadi kenyang dan juga aman, nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan itu apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hal yang paling pertama dan yang paling utama untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ibadah adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Allah berfirman apa? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan yang utama. Yang lainnya, ketika Allah menciptakan bumi, alam semesta, bumi dan seisinya itu Allah ciptakan tidak sia-sia. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan semua ini di alam semesta yang tidak sia-sia. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Allah menciptakan semuanya ini sebagai pendukung agar manusia maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia berpikir bahwasanya semuanya ini bukan dari dia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala.
sehingga dia pun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan semua yang ada pada kita ini agar kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika ada kerusakan yang ada di bumi ini, itu sebagai peringatan, alarm. Berarti kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena alamnya yang rusak, tapi kitalah yang tidak mampu mengolah bumi ini. Kitalah yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Logikanya begini. Kalau kita punya kendaraan atau punya mobil, motor lah, dari pabriknya sudah bagus, bisa kita beli yang baru, kita naiki kendaraan kita aman, nyaman, masya Allah, karena masih baru. Namun di saat kita sedang memakainya sering dengan berjalannya waktu, ada kerusakan-kerusakan di motor kita itu. Salah siapa? Salah motornya apa salah kita? Salah siapa? Salah penggunanya. Mungkin dia tidak merawatnya, mungkin dia tidak menjaganya, mungkin dia juga tidak mampu mengendarainya, sehingga ada kerusakan-kerusakan di motornya itu. Terus gimana solusinya? Memperbaikinya. Dan juga kita harus merawatnya dengan baik. Nah, begitu juga bumi ini Allah ciptakan buat kita agar kita aman dan nyaman menggunakan bumi ini. Nah, ketika ada kerusakan, salah siapa? Bumi atau kita? Kita sebagai penghuni bumi. Makanya Allah tidak menyalahkan bumi. Allah tidak menyalahkan makhluk yang lainnya. Allah menyalahkan manusia sebagai penghuni di alam semesta, di muka bumi ini. Makanya di saat ada musibah-musibah yang menimpa yang ada di muka bumi ini, ingat, itu musibah Allah sedang berbicara kepada kita, bukan orang lain, kepada kita. Jangan salahkan orang lain, salahkanlah diri kita ini, karena kita telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak memaksimalkan, memanfaatkan bumi ini dengan baik. Kenapa? Karena ada yang sering menyalahkan orang lain. Ketika dia ada banjir misalnya, ketika ada banjir yang merusak puluhan rumah dan lain sebagainya, apa sebabnya? Di saat dia menggunduli gunung, ya, ketika dia obat gunung, dia abaikan perintah pemerintah, dia abaikan aturan pemerintah, nggak mau tahu. Yang penting saya mau makan, karena tadi ini makan, ya kan? Yang penting perut saya harus kenyang. Dia babat semua hutan, dia abaikan aturan-aturan pemerintah. Namun ketika banjir, hilang semuanya, dia salahkan pemerintah. Dia salahkan pemerintah. Mana nih pemerintah? Kan kenapa nggak ada bantuannya? Yang salah siapa di sini? Ketika dia menggarap, dia mengabaikan aturan pemerintah. Namun ketika dia kena musibah, dia minta mana pemerintah? Padahal pemerintah tidak ngapa-ngapain. Pemerintah mengadakan aturan agar kita hidup nyaman dan nyaman, aman dan nyaman di muka bumi ini. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama, bahwasanya ketika ada kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, Allah menyuruh kita untuk memperbaiki diri kita. Kenapa? Allah menjanjikan, kalau kita sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan keberkahan langit dan buminya. Seperti ayat yang sering kita sampaikan, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Jikalau seandainya semua masyarakat, semua penghuni suatu daerah, suatu negara, suatu desa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kami akan menurunkan keberkahan langit dan juga bumi. Bukan hanya menurunkan hujan, tapi Allah menurunkan keberkahan langitnya. Di bumi tidak hanya menumbuhkan taman-tanaman, tapi Allah menurunkan keberkahannya. Allah tumbuhkan keberkahan langit dan juga bumi. Apa syaratnya? Dua saja.
Amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua apa? Wattaqau. Amanu wattaqau, dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian manusia akan hidup bahagia. Dan kebalikannya, ketika dia tidak menerapkan itu, maka dia akan menjadi hina dan sengsara. Dan ingatlah, dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwasanya semua manusia dalam kerugian, kecuali Allah memberikan pengecualian. Wal asri innal insana lafi khusr. Wal asr, demi waktu asar, ada dua tafsiran di situ. Wal asr, demi masa, artinya Allah bersumpah dengan semua waktu, karena waktu ini adalah ibadah sebenarnya, bukan waktu untuk uang. Jangan terpengaruh dengan semuanya orang kafir, the time is money. Mereka mengatakan waktu adalah uang. Tapi bagi orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya simbol, the time is ibadah. Waktu semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah bersumpah dengan waktu ini karena pentingnya waktu. Wal asri, kata para ulama, lebih khusus karena waktu asar. Kenapa waktu asar? Karena banyak orang yang melalaikan waktu asar ini. Kenapa? Orang yang mungkin sebelumnya tidur siang, orang lalai melaksanakan sholat asar. Yang sebelumnya sibuk di kantor, banyak yang melalaikan waktu asar. Orang yang ke sawah, ladang, banyak melalaikan waktu asar. Makanya Allah bersumpah dengan waktu asar karena begitu pentingnya. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah semua salat, termasuk juga salat yang tengah. Apa itu salat asar? Makanya di ayat ini Allah mengatakan apa? Wal asri, demi waktu asar. Begitu pentingnya waktu ini. Semua waktu termasuk waktu asar juga. Kemudian innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Luar biasa. Jadi hukum asal kita ini rugi. Tidak mulia, tidak bahagia, rugi semuanya. Dan tidak mau dan tidak mungkin kita mau rugi. Betul tidak? Dalam dunia saja, dalam dunia bisnis, ya Bu Erika ya, kita tidak mau rugi, harus untung itu. Nah, bagaimana agama kita ini? Jangan juga mau rugi, lebih penting lagi daripada itu, daripada bisnis itu. Nah, Allah memberikan pengecualiannya, illa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali ada 4. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Senada dengan ayat yang kita bacakan tadi itu, walau anna ahlal qura amanu, kalau seandainya semua penduduk negeri itu beriman. Jadi syarat untuk mendapatkan kemenangan, keuntungan, kemuliaan, yang pertama apa tadi? Aman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang tidak akan pernah beriman kepada Allah kalau dia tidak berilmu. Kalau dia tidak berilmu, enggak mungkin orang itu akan mengatakan dirinya beriman kalau dia tidak berilmu. Dan ilmu yang harus dia pahami adalah ilmu tentang agama ini. Dan yang paling utama dalam agama adalah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah perintah yang pertama dalam Al-Quran. Allah berfirman apa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadalah kepada Rabb kalian. Itu perintah yang pertama. Amanu, artinya wahhadu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tidak mungkin beriman kalau dia tidak berilmu. Dan ilmu yang harus dia pelajari adalah ilmu tentang Allah, yaitu bagaimana cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, wa amilus salihat, mengamalkan ilmunya.
ketika dia sudah berilmu, tahu bahwasannya ini hukumnya wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram, ini mubah, tahu, maka apa konsekuensinya? Wa amilus salihat, mengamalkan amal saleh itu, mengamalkan ilmunya. Dia tidak hanya mengetahui, akan tetapi muncul kewajiban yang kedua, yaitu mengamalkan ilmunya. Makanya mengamalkan amal saleh. Yang ketiga apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, yang keempat. Yang ketiga, saling menasehati dalam kebaikan. Kenapa? Karena manusia itu suka lupa, wajib itu, lalai, salah, dan banyak lagi sifat-sifat manusia, salah, lupa, lalai. Maka kewajiban kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Maka diperlukanlah yang namanya dakwah, kajian, amar ma'ruf nahi mungkar. Apa tujuannya? Agar kita saling mengingatkan satu yang lainnya. Ada yang lupa, diingatkan. Ada yang tidur, dibangunkan. Ada yang keselio, dipijit kakinya. Ada yang terjatuh, kita bangunkan dia. Semuanya saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Makanya saling watawasau bil haqqi, saling menasehati dalam kebaikan-kebaikan. Di saat kita mengamalkan ilmu, kita lupa, ada yang ingatkan. Di saat kita mencari ilmu, kita lupa, ada yang beritahu kita ini salah, ini benar. Itu kuncinya dakwah itu. Yang keempat apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan juga saling menasehati dalam kesabaran. Karena dalam berilmu, dalam mengamalkan ilmu, dan dalam berdakwah butuh kesabaran di semua tempat. Di saat kita menerima ilmu, misalnya sekarang ini, duduk di sini, di sana ada orang mencela kita, ngapain ke masjid katanya, sok suci, sok alim, sok yang lainnya. Apalagi tiba-tiba yang sebelumnya tidak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid, langsung menjadi apa? Bahan cemoohan orang lain, bahan gunjingan orang lain. Kalau kita tidak sabar dalam menghadapinya, maka itulah syaitan menang di situ. Syaitan menang di situ. Kalau kita tidak sabar dalam mengamalkan agama kita, misalnya, ketika tiba-tiba ada orang yang mengamalkan agama, masya Allah, luar biasa, solehnya, banyak yang mencibir dia, banyak yang mencibir. Kalau orang minum nggak dikomentari, minum minuman keras, yang lainnya nggak ada komentari. Ketika dia ke masjid, wah ini sok suci ini, banyak yang mengomentarinya. Kalau kita tidak sabar, hancur sudah. Dalam berdakwah juga, dalam mengajak orang lain untuk mengamalkan kebajikan, juga banyak tantangannya. Nabi saja mendapatkan perlawanan dari orang terdekat beliau, keluarga beliau. Beliau bersabar. Beliau bersabar. Jadi bersabar dalam 3 hal. Nah, dengan menerapkan 4 hal ini, maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kebahagiaan yang sungguhnya. Karena mulia itu bukan pada harta, bukan pada harta. Kalau seandainya orang itu mulia karena hartanya, maka Fir'aun atau orang yang kaya raya, Qarun misalnya, jadi orang yang mulia. Kenapa? Karena yang kaya raya pada saat itu. Dan sampai saat ini belum ada yang menandingi kayaknya Qarun. Dan sampai saat ini masih ada orang yang gila yang mencari harta Qarun. Betul tidak? Cari peta mencari harta karun katanya. Harta karun sampai sekarang masih ada. Berarti hartanya nggak habis-habis kan? Ada orang kaya cuma sampai 7 turunan saja, yang ke-8-nya habis. Ya, harta karun ini nggak habis-habis sampai hari kiamat. Apa buktinya? Sampai sekarang masih ada yang mencari harta karun. Berarti kaya dia, emang kaya. Makanya saking kaya Allah abadikan nama-namanya dalam Al-Quran, agar kita menjadi pelajaran, mendapat pelajaran dari Qarun ini. Tapi Allah hinakan ketika dia berjalan dengan bala tentaranya, dengan kayaannya, Allah tenggelamkan dia dalam bumi ini.
dengan kekayaannya. Kaya bukan jamin orang itu bahagia. Ada yang mengatakan bahwasanya kemuliaan, kebahagiaan itu terletak pada jabatan. Kalau seandainya itu adalah kemuliaan, maka Fir'aun adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Tapi pada faktanya tidak. Walaupun di masanya dia bisa bikin piramida, ada namanya Sphinx dan juga yang lainnya, itu bukan jaminan bahwasanya dia menjadi orang yang paling bahagia. Justru dia paling kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saking berkuasanya dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Sombong sekali dia. Begitu dia meninggalnya bukan karena yang lainnya. Meninggalnya dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan hanya ada seekor binatang yang masuk ke dalam hidungnya, bersemayam di hidungnya dan menjalar ke otaknya dan dia meninggal. Bayangkan kesombongan yang dimiliki Allah bunuh dengan apa? Makhluk Allah yang begitu kecil. Buat kita mungkin kalau kita gini kan mati dia. Tapi ketika masuk di sini Allah tenggelam, Allah mati dia. Yang walaupun katanya Fir'aun itu meninggal di besar lautan. Itu sebelumnya dia sudah pernah penyakit itu. Ini sebelum dia tenggelam di lautan itu, ya, dia sudah diserang oleh penyakit yang namanya dari virus tadi itu. Sama dengan sekarang ini, virus apa namanya? Corona, COVID. Nah, kelihatan dia. Tapi kalau orang sudah terjerat dan tidak bisa tangani, dia sudah meninggal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi sebelum meninggal Fir'aun di lautan itu, dia sudah diserang penyakit sebelumnya itu. Dia stres. Ya, dia yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan, Allah beli pelajaran dengan makhluk yang kecil sehingga dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri sampai dia meninggal di lautan tadi. Kemudian kalau seandainya kebahagiaan itu, kemuliaan itu ada pada orang yang tenar misalnya, orang yang tenar seperti artis, aktor, namanya di mana-mana, namanya dieluh-elukan, namanya disebut-sebutkan, bahkan menjadi idola, banyak fansnya, itu bukan jaminan. Buktinya mereka banyak yang kena narkoba, banyak yang cerai, banyak juga hal-hal yang lainnya justru menunjukkan bahwasanya mereka bukan orang yang bahagia, bukan orang yang mulia. Nah, apa solusinya? Mendapatkan kemuliaan di saat kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepadanya. Ya, Aisyah radhiyallahu anha di suatu malam, di tengah malam gulita, di saat Nabi di saat terbangun dari tidur panjangnya, tiba-tiba Aisyah menyentuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah bengkak. Dan ternyata Nabi sedang melaksanakan salat tahajud. Salat at-tahajud. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau itu menjadi orang yang sudah diampuni dosanya, baik yang lampau ataupun yang akan datang? Tapi kenapa engkau masih seperti ini sampai bengkak kakinya?" Apa kata Nabi? "Afala akunu 'abdan syakura." Apakah aku tidak pantas menjadi seorang hamba Allah? Hamba Allah, abdan, hamba Allah yang syakura, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama menjadi hamba Allah yang beriman kepadanya, yang berikutnya pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua yang ada pada kita ini dari mana kita dapatkan? Nggak ada dari kita. Kita hanya numpang saja. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada dari kita. Atau mungkin orang lain yang membantu kita. Kita hanya menjalankan saja. Abdan syakur, hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan ingatlah, ketika seorang hamba bersyukur, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian
bersyukur kepada nikmatku, maka Allah pasti akan menambahkannya. Dan ingat, apa kebalikannya? Wa in kafartum, jika kalian mengkufurinya, Allah tidak mengambil nikmat tersebut, tidak. Allah biarkan dia dalam kenikmatan tersebut. Tapi ingat, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabnya Allah sangat pedih dan perih. Allah biarkan dalam keadaan kekayaannya, dalam kelimpahan hartanya Allah biarkan. Tapi ingat, Allah akan balasnya dengan maksiat. Jadi kunci kebahagiaan adalah mendapatkan apa tadi? Menjadi hamba Allah yang beriman kepadanya dan melaksanakan amal saleh, berdakwah, bersabar, dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita laksanakan itu. Nah, dengan demikian, kalau kita mampu menjalani ini semuanya, maka Allah akan memberikan kepada kita hayatan thayyibah, kehidupan yang layak. Di ayat yang lainnya Allah berfirman, "Wa man ya'mal salihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang mengamalkan amal saleh, laki-laki ataupun perempuan, apa alasannya? Maka kami akan berikan hayatan thayyibah. Fanuhyanu hayatan thayyibah. Maka sesungguhnya kami akan berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa syaratnya tadi? Amal saleh. Sebelumnya beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik. Kemudian yang kedua apa? Mengamalkan amal saleh. Maka Allah berikan apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia. Namun kebalikannya, Allah mengatakan apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari berzikir kepadaku, ini sebagai perwakilan ibadah yang lainnya. Karena zikir adalah ibadah yang sangat ringan, hanya mengucapkan dengan lisan saja dia tidak mau. Mengucapkan zikir dia tidak mau, padahal kan begitu mudah mengucapkan astagfirullah, subhanallah, dia tidak mau. Ketika dia berpaling, apa balasannya? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sangat sempit. Bukan sempit rumahnya, besar rumahnya. Bukan sempit kendaraannya, banyak kendaraannya. Bukan enggak punya istri, ada istrinya. Di mana sempitnya? Sempit hatinya. Kemanapun dia pergi wisata, bukan karena kurang wisata, tapi kurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia wisata kemana-mana di benua semuanya, ingin mendapat kebahagiaan, kemudian nggak akan bisa. Kenapa? Sempit hatinya. Allah sempitkan hatinya sehingga kemanapun dia pergi, dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang sungguhnya. Kenapa? Karena dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah kalau kita ingin bahagia, mulia, maka jadilah hamba Allah tadi. Mulia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada hal-hal yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya, itu semuanya di Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditambahkan, dikoreksi, karena kita juga ingin dengar dari antum semuanya. Kita diskusi agar acara ini, kajian ini lebih menarik. Mungkin dari antum semua ada yang bertanya, tafadhol. Tafadhol Abu. Bebas pertanyaannya. Silakan. Bebas, nggak harus ada kaitan dengan materi. Nah, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita yang masih dua muda sering kita bertobat, namun sering balik lagi, sering tobat, sering balik lagi, karena kita ini punya masalah. Apakah ini
Allah tidak suka atau memang Allah suka dengan hal seperti ini Ustaz? Pada kedua dan kita sering dikelilingi juga akan maksiat itu bangun. Naam. Ini karena beliau mewakili jiwa muda ya. Masih muda? Iya. Tapi insya Allah ini muda semua kan? Insya Allah. Amin. Terkadang ada rasa dari manusia itu namanya sifat jenuh. Sifat jenuh. Bosan. Kemudian lupa, lalai. Makanya Nabi SAW orang kita untuk menyendiri. Jangan suka menyendiri. Kenapa? Karena syaitan dengan orang berdua lebih jauh daripada orang yang sendiri. Semakin sepi, semakin dekat dengan syaitan. Semakin banyak temannya, semakin jauh. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk berteman dengan orang yang soleh. Nabi memberikan perumpamaan seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi. Teman yang buruk seperti pembuat tukang besi ya, tukang api, tukang besi. Nah, teman yang baik bukan malah memuji kita, tidak. Justru malah menegur kita kalau kita salah. Itulah teman yang baik. Jadi ketika orang menegur kita, betulnya dia cinta kepada kita. Ya, ketika ibaratnya apa? Ketika kita sedang jalan, di sana ada jurang. Kalau kita tidak menegurnya, maka dia akan masuk ke jurang. Makanya teman yang baik itu menarik dia agar dia tidak masuk ke jurang tersebut. Memang perih nasihat itu, tapi itulah pil pahit itu kan menyehatkan. Daripada makan gula kan kencing manis jadinya. Betul tidak? Pil itu kan pahit, tapi harus diminum agar kita menyehatkan. Nah, begitu juga nasihat teman yang soleh itu adalah di saat kita sedang sendiri, kita diingatkan, dikembalikan, maka itulah yang terbaik. Jadi manusia itu punya sifat yang namanya jenuh, bosan. Nah, ketika dia bosan, syaitan masuk di situ, merasuki pikiran-pikirannya. Percuma kamu begini. Akhirnya dia bermaksiat lagi. Nah, kalau dia terus berjalan, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terus jauh menjauh. Makanya dengan tobat Allah kembalikan dia ke jalan yang benar. Nah, seorang ketika dia berbuat salah dan bertobat, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Artinya semakin dia salah bertobat, itu yang terbaik. Kenapa? Karena Nabi bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Semua manusia pasti bersalah. Dan wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan orang yang baik itu adalah, sebaik-baik orang itu adalah orang bersalah, itu adalah orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia berbuat maksiat, kembali kepada Allah, kembali lagi. Itu terus sampai Allah mencabut nyawa dia dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik ketika dia bermaksiat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam hadits kursinya Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menukil hadits kursi ini ketika ada seorang hamba yadnibu thumma yatubu. Yadnibu thumma yatubu. Dia bermaksiat kemudian bertobat lagi. Itu terus sampai dia, Allah mengatakan fa inna lahu rabbun. Sungguh dia mengetahui bahwasanya dia punya Rabb yang Maha Pengampun. Maha Pengampun. Maka qad ghafartu lak. Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Tapi hal apa tadi? Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lalai. Kalau dia lalai tidak bertobat tapi lalai terus, ingat Allah Maha pedih siksaan bagi orang-orang bermaksiat kepadanya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Jadi seringnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu berteman dengan orang yang baik, jangan terus menyendiri. Maka itulah solusi yang paling baik agar kita terus tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Begitu jawabannya. Sang pemuda tadi, anak muda.
Yang mana? Fadhal yang lainnya? Masih ada waktu? Silakan. Naam. Apakah kita ada dosa ketika kita sudah menjaga keluarga kita, ketika masyarakat kita tidak kita ajak untuk buat baik, dia kan masjid terus, tapi tetangga kita ketika kita lewat dia termaksiat.